Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah IPS terpadu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil turun lapangan observasi terkait penggalian bukit di Kemiling. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Febi Piala Ayu Anjasari dengan NPM 2213032013. Jadi saya di sini bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di mana saya di sini tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Amelia Irwana dengan NPM 2213032005, Metasari NPM 2213032007, Selisa Fitri Julianti NPM 2213032022, Biwulandari NPM 2213032028, Zahra Nur Farida NPM 2213032031, Penny Sundari NPM 2213032032, Dwita Fitri Wulandari NPM 2213032033, Susiati NPM 2213032035, dan Hikman Nur Aziza NPM 2213032038. Materi pertama akan disampaikan oleh Hikmah. Kepada Hikmah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan membacakan tentang latar belakang praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan orientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, serta menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Next. Tujuan turun lapangan di bukit tersebut. Tujuan kami sebagai mahasiswa PPKN secara langsung turun lapangan untuk menyaksikan lokasi tersebut, serta mengamati langsung bagaimana proses penggalian bukit tersebut dengan cara mewawancarainya, dan bagaimana dampak yang terjadi di sana, seperti apa tanggapan warga setempat, serta mengetahui potensi, mencari informasi, dan kondisi sesungguhnya. Tujuan utama kita yaitu sebagai salah satu mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah PKN. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi mahasiswa. Manfaat yang diterima mahasiswa dalam bentuk informasi baru yaitu untuk menambahkan wawasan dan juga pengetahuan mengenai masyarakat di sekitar lingkungan bukit di Kemiling yang sedang digali, yang mengakibatkan pro dan kontra dalam observasi turun lapangan ini diharapkan dapat memperluas dan memperkarya bahan referensi bagi mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Bagi masyarakat dari pihak lain dapat menerapkan teori-teori yang sudah dapat digunakan bagaimana dampak serta manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar sehingga teori-teori tersebut sudah diaplikasikan ke dalam pembelajaran dan dapat juga digunakan sebagai tambahan referensi baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program kerja. Yang pertama ada observasi. Studi lapangan yang mengusungkan tema observasi Bukit Kemiling yang mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa itu sendiri, yang mana dalam hal ini mencari informasi terhadap proyek yang dilakukan di bukit yang sudah digali tersebut. Selanjutnya ada studi lapangan. Studi lapangan yang dilaksanakan di Jalan Terusan Teukuci di Tiro, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, di salah satu proyek penggalian bukit yang
berjalan di mana sampai oleh pengelola proyek nantinya akan dikelola menjadi sebuah perumahan dan juga seperti akan dijadikan sebagai tempat untuk perdagangan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada wawancara. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan menetapkan objek, yaitu bukit yang digali di Kecamatan Sumber Agung dengan cara menetapkan beberapa orang yang akan dijadikan narasumber dan mengidentifikasikan dalam kalangan apa saja, dan hal ini kami menetapkan untuk menanyakan kuesioner yang kami susun kepada 3 responden, yang mana hal ini kami menggunakan sampel dari kalangan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan tanah. Pemilik tanah dari proyek pengerukan tanah tersebut diduga merupakan beberapa orang pejabat di bidang pemerintahan yang belum dipastikan identitasnya. Namun, dari beberapa sumber didapatkan bahwa dalam penggalian tersebut dikelola oleh Bapak Edi, ada beberapa faktor yang menyebabkan dugaan tersebut ada. Salah satunya adalah penjaga proyek yang tidak bisa menyebutkan siapa yang memiliki tanah tersebut, dan beberapa sumber dari perangkat desa yang lebih mengacu adanya sangkut paut pemerintah dalam penggalian di bukit tersebut. Sejarah bukit tersebut. Sejarah bukit tersebut yaitu sejarah tanah eks perkebunan PT Langkapura Kemiling Bandar Lampung. Lahan perkebunan PT Langkapura merupakan perkebunan karet peninggalan penjajahan Belanda atau tanah objek Landerform. Berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor SKP 15 Depok garis miring 1965 tanggal 20 Februari 1964, adapun area perkebunan PT Langkapura meliputi Kelurahan Gedong Air, Segalamider, Susunan Baru, Beringin Raya, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kota Bandar Lampung, serta meliputi sebagian desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan. Salah satu direktur atau pemilik perkebunan PT Langkapura adalah Marsikal TNI AU Sugiri. Tanah negara bekas perkebunan PT Langkapura yang hak guna usahanya berakhir pada 24 September 1980 dengan luas kurang lebih 1.036 hektar. Dengan berakhirnya hak guna usaha PT Langkapura tersebut, kondisi lahan terbengkalai dan digarap oleh masyarakat dan EKS karyawan PT Langkapura yang dipromotori oleh saudara Mahdum dan Sunardi SP selaku tokoh himpunan kerukunan tani. Berikut juga kami membuat pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada beberapa responden. Yang pertama yaitu siapakah pemilik utama bukit ini? Yang kedua, dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat penggalian bukit ini? Yang ketiga, apakah ada izin resmi dari pemerintah untuk penggalian bukit ini? Yang keempat, apakah proyek penggalian bukit ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat? Yang kelima, bukit ini mulai ada sejak kapan? Keenam, bukit ini digeruk untuk apa? Ketujuh, bukit ini digali untuk dijadikan lahan apa? Yang kedelapan, tujuan bukit ini digali untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pemerintah. 9, bukit ini digali sejak kapan? 10, manfaat bukit ini digali. 11, apakah ada campur tangan pemerintah tidak untuk penggalian bukit ini? 12, saran bagi masyarakat di sekitar tentang aktivitas warga yang mengelola bukit ini. 13, jika benar tidak memiliki surat atau ilegal, apakah tidak ada tindakan dari masyarakat dan pemerintah setempat? Di wilayah Kecamatan Kemiling, next. Di wilayah Kecamatan Kemiling, tepatnya di Jalan Teku Cikditoro nomor 89 Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, terdapat aktivitas penambangan batu. Kegiatan ini telah berjalan cukup lama. Dengan adanya penambangan batu di Bukit Kemiling ini menimbulkan beberapa dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu diantaranya
berupa kerusakan bukit dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu saja, dampak negatif pun dirasakan oleh warga sekitar karena jalanan yang menjadi rusak akibat dilewati kendaraan bermuatan berat yang berisikan batu hasil tambang atau material tersebut. Dampak positifnya, beberapa warga yang mendapat pekerjaan sebagai supir truk pengangkut hasil tambang batu tersebut. Jadi dari kegiatan penambangan batu di bukit tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Next. Adapun respon dari responden. Berikut tanggapannya. Respon dari Sekretaris Kelurahan, Bapak Daniel Kurniawan, proyek tersebut dikelola oleh Bapak Edi. Menurut Bapak Daniel, proyek tersebut sudah berjalan sejak 3-4 tahun. Tujuan digalinya proyek tersebut untuk diratakan dan dijadikan sebagai perumahan elit. Mengenai dampak positif dari penggalian tersebut, warga setempat hampir sebagian bekerja di proyek tersebut dan jika ada keperluan material akan memudahkan warga karena diberikan harga yang lebih murah. Bapak Daniel mengatakan bahwa proyek tersebut sudah pernah diberhentikan karena belum memiliki izin, namun sekarang mulai berjalan kembali. Mengenai izin hingga saat ini belum dapat diserahkan kepada kelurahan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan respon dari responder yang sudah dijelaskan oleh Sally tadi. Yang pertama yaitu respon dari Bapak Pariono, RT 9 LK1, dampak dari adanya bukit tersebut, hampir beberapa warga sekitar sana dapat bekerja di proyek tersebut. Tujuan bukit itu digali untuk diratakan dan dijadikan perumahan. Dalam penggalian tersebut, hampir semua dimanfaatkan dan dijual seperti batu dan tanah atau urukan batu. Pak Pariono mengatakan mengenai dampak positif dan negatifnya ini, masyarakat bisa mendapatkan harga material yang lebih murah dan menambahkan lapangan pekerjaan pada masyarakat setempat. Sedangkan dampak negatifnya dari proyek tersebut, jalan menuju bukit dan perumahan tersebut rusak dan menghambat masyarakat setempat. Next. Yang kedua yaitu respon dari Bapak Aris Evanda. Beliau mengatakan bahwa bukit tersebut memang ilegal karena belum ada surat yang datang ke Dinas Pertambangan. Tindakan tersebut akan dijatuhi hukuman hukum jika kita melapor ke pihak polisi untuk menangkap. Karena dinas sendiri tidak bisa menangkap atau memberi hukuman terhadap pelaku yang melanggar tersebut. Next. Yang berikutnya respon dari Bapak Narobi Sugara, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Bapak Narobi, bukit tersebut belum memiliki izin dan masih ilegal. Mereka memang belum pernah terjun langsung ke lapangan, tetapi mereka akan terjun ke lapangan karena adanya laporan dari kami. Karena di sana terdapat banyak sampah yang berserakan, bukit tersebut seharusnya tidak boleh digali karena akan merusak kehidupan tumbuhan serta hewan-hewan kecil di sana. Dari tim Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mengecek keadaan di sana. Dari depan Alfamart sampai tempat lokasi proyek tersebut. Serta meminta tanggapan laporan dari warga tentang keluhan yang ada di sana dan juga melakukan kegiatan rutin dari tim sampah untuk melakukan kebersihan di lingkungan tersebut. Next. Yang berikutnya respon dari Bapak Jan, yaitu pekerja yang ada di sana. Bapak Jan merupakan pekerja yang bekerja di proyek tersebut. Beliau sudah bekerja sejak awal proyek tersebut dijalankan, sekitar 3 tahun. Lamanya, ia sudah bekerja di situ. Bapak Jan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah jalan hingga hampir 3 tahun lebih. Proyek tersebut digali untuk diratakan dan akan dijadikan perumahan elit.
Penggalian bukit tersebut dapat menghasilkan material seperti urutan batu tanah yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan uang. Berikutnya respon dari Bapak Peri, yaitu pekerja yang ada di situ juga. Bapak Peri merupakan sebuah pekerja yang bekerja di proyek tersebut sebagai pengangkut tanah atau batu-batuan yang diantar kepada pembeli yang ingin membeli urutan tanah. Next. Baik, selanjutnya Respon dari Bapak Heri. Menurut Bapak Heri. Baik, selanjutnya respon dari Bapak Heri. Menurut Bapak Heri mengenai buku tersebut sebagai masyarakat setempat atau warga setempat, Bapak Heri berpendapat bahwa dengan adanya pembangunan buku tersebut memiliki dampak positif. Seperti mungkin wilayah tersebut akan semakin ramai, material yang diperjualbelikan lebih murah dari di luar, dan mereka mendapat sedikit lapangan pekerjaan tambahan. Lapangan pekerjaan. Bapak Heri juga berpendapat bahwa dampak negatif dari buku tersebut itu mengakibatkan jalan arah perumahan tersebut mengakibatkan menjadi rusak, berlubang, dan mengakibatkan saat hujan menjadi banjir. Respon dari Bapak Yanto. Menurut Bapak Yanto, sebagai masyarakat setempat atau warga setempat yang berjualan di sekitaran bukit tersebut mengatakan bahwa bukit tersebut tidak mengganggu sama sekali. Dalam hal ini, kami juga tidak hanya melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait dan menjaga ikut melibatkan akademisi ataupun mahasiswa dari berbagai organisasi yang ada di kampusnya, yang mana juga bisa memberikan tanggapan terhadap kegiatan studi lapangan yang kami lakukan. Berikut aspek-aspek yang ditanggapi: aspek hukum dan atau politik kelompok mahasiswa pencinta alam, agama, kala memberikan pendapat bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 merupakan tindakan pidana yang akan dipenjara paling lama 5 tahun dengan denda sebanyak 100 miliar. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 158 tentang perubahan minerba. Dalam hal tersebut diperkuat dengan beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau Undang-Undang Minerba yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU. Di atas hal tersebut juga dijelaskan oleh beberapa narasumber bahwasannya jika memang proyek tersebut tidak memiliki surat, maka akan disebut ilegal dan mendapatkan pasal tersebut aspek geografis dan geofisika tentang dampak negatif. Dampak dari pola tersebut kurang baik menyebabkan kekeringan. Kekeringan eksploitasi berlebihan menyebabkan kekurangan daerah resapan air yang mengakibatkan longsor banjir hingga atas lutut kaki orang dewasa. Dan bencana lain menyebabkan kekurangannya lahan atau ruangan hijau. Sumber daya memang sepatutnya dimanfaatkan dari area yang dieksploitasi dan eksploitasi memang harus dipertimbangkan dengan dampak lingkungan. Aspek ekonomi, sisi positif, menambah lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan. Sisi negatif, merusak ekosistem, resiko terjadi bencana tinggi, pemanasan global, mengganggu jalannya para wisata yang melewati jalan tersebut. Di sini juga kami mendapatkan info mengenai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan bukit. Yang pertama ada Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Kementerian ESDM Nomor 259/04/SJI/2022 tentang pertambangan tanpa izin. Undang-Undang No. 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 158, pasal 160 dan pasal 161. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 ayat 1 dan 2, pasal 23 ayat 1 dan 2, pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 98 ayat 1, pasal 99 ayat 1. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 dan 2 dan pasal 11 ayat 1. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 pasal 5. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut ini ada beberapa bukti dokumentasi. Berikut ini yaitu dokumentasi di kelurahan dekat bukit yang digali di Kemiling. Ada dokumentasi kepada warga sekitar, kepala lingkungan sekitar bukit tersebut, dan ada juga kepala dinas-dinas terkait. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata. Jadi berikut ini adalah bukti dokumentasi dari hasil turun lapangan kelompok kami. Berikut ini adalah videonya.